Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada kedua keluarga besar. Keluarga besar Bapak Kurdi dan Ibu Suhriya, Allah yarhamuha. Dan keluarga besar Bapak Ismail Muksin dan Ibu Yus Sukmawati, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kepada kedua mempelai, yaitu Ananda Al-Akh Muhammad Ihsan Al-Qadar, yang telah mempersunting Ananda Al-Ukh Retnawati Kuryaningsih. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk menyaksikan sekaligus mendoakan dua orang hamba Allah yang ijab qabulnya telah berlangsung, yaitu Ananda Muhammad Ihsan Al-Qadar yang telah mempersunting Ananda Retnawati Kuryaningsih. Mudah-mudahan langkah kaki panjenengan untuk memenuhi hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Salah satunya adalah apabila ia diundang maka ia wajib menghadirinya. Mudah-mudahan langkah kaki kita tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, saudara Muhammad Ihsan Al-Qadar dan saudari Retnawati Kuryaningsih yang saat ini insya Allah beliau mendengarkan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kedua mempelai selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa nasihat yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat yang kami sampaikan ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Dan tentunya kepada seluruh para tamu undangan
dan wabil khusus kepada kedua mempelai yang tengah merajut mahligai rumah tangganya. Baik, di antara nasihat yang akan kami sampaikan untuk mempelai pria dulu, yaitu saudara saya, Al-Akh Muhammad Iksan Al-Qadar. Sebelum nantinya nasihat secara khusus kepada saudara saya, Al-Ukh Retnawati Kuryaningsih. Saudara Muhammad Iksan Al-Qadar yang berbahagia, ketahuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada setiap lelaki. Apakah dia yang pertama? Yang pertama nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penuhi hak istri. Jangan pernah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami. Kewajiban suami itu haknya istri. Haknya istri itu kewajiban suami yang harus dia penuhi. Makanya 14 abad yang silam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras kepada setiap lelaki yang tidak menjalankan kewajiban, tidak memenuhi haknya istri. Apa kata Nabi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala maqalla minal mahri au kasura. Lelaki mana saja yang menikahi seorang wanita baik dengan mahar yang sedikit atau mahar yang sangat banyak, laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha. Sedangkan di dalam diri lelaki itu, dia tidak ingin membahagiakan wanita itu. Dia tidak ingin memenuhi hak-hak wanita itu. Ia ingin menipu wanita itu. Maaf. Ia menikahi wanita tersebut hanya ingin melampiaskan kebutuhan biologis. Tidak lebih dari itu. Maka laki-laki yang seperti ini ancamannya kata Nabi, famata walam yu'addi ilaiha haqqaha. Jika laki-laki suami itu meninggal dunia, sementara dia belum membahagiakan istrinya, dia menelantarkan istrinya. Dia tidak memenuhi hak istrinya. Laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Maka kelak di hari kiamat, dia akan bertemu dengan Allah layaknya seorang yang mati pesina. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ancamannya keras kepada setiap lelaki yang tidak menjalankan kewajiban dan itu haknya istri. Tapi saya yakin Al-Akh Ananda Muhammad Iksan Al-Qadar, sosok laki-laki soleh, pasangan ideal, imam yang ideal untuk Mbak Retnawati Kuryaningsih. Mudah-mudahan rumah tangganya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat Nabi untuk kepada setiap lelaki. Yang kedua nih, tundukkan pandangan mata. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran. Surat An-Nur, surat yang ke-24. Ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. Maaf ini Mas Muhammad Iksan Al-Qadar, munculnya orang ketiga dalam rumah tangga, entah itu wanita idaman lain, itu karena mata yang tidak dijaga. Itu karena pandangan mata yang tidak ditundukkan. Makanya kalau dalam diri seorang suami, dia tanamkan tidak ada wanita tercantik kecuali istriku. Maka nggak mungkin muncul wanita atau orang ketiga dalam rumah tangga. Begitu juga seorang istri, wanita. Allah berfirman di ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. Mana mungkin muncul pria idaman lain. Jika mereka menundukkan pandangan mata dan pandai menjaga kehormatan diri. Oleh karena itu maka ini nasihat yang kedua, tundukkan pandangan mata kita kecuali
pandangan kita hanya kepada pasangan yang halal untuk kita. Baik, ini nasihat yang kedua. Yang ketiga, nasihat Nabi untuk setiap lelaki, para suami. Jangan bakhil kepada istri. Jangan pelit kepada istri. Mana dalilnya? Riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Kata Nabi, uang, harta yang kau berikan untuk di jalan Allah, harta yang kau berikan untuk memerdekakan budak, harta uang yang kau gunakan sodakoh kepada fakir miskin, dan harta atau uang yang kau berikan untuk istri dan anak-anakmu, maka kata Nabi, a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Yang paling besar ganjarannya adalah harta atau uang yang kau berikan untuk istri dan anak-anakmu. Oleh karena itu Mas Muhammad Iksan Al-Qadar, masih banyak di luar sana, bukan di sini, di luar sana suami-suami yang royal dengan teman-temannya tapi pelit dengan istrinya. Maka ini bukan suami yang terbaik. Suami yang terbaik dia royal dengan istri dan anak-anaknya. Saya yakin saudara saya Muhammad Iksan Al-Qadar, sosok laki-laki soleh yang pandai membahagiakan istrinya, yaitu Ananda Retnawati Kuryaningsih. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 4, masih untuk laki-laki. Yang nomor 4 adalah Mas Muhammad Iksan Al-Qadar. Ketahuilah, engkau bukan malaikat. Istrimu Mbak Retnawati bukan bidadari. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia sempurna. Maksud saya, ingat kebaikan pasangan Anda. Lupakan kesalahannya. Maka kalau ada seorang suami yang suka menuntut istrinya, harus perfect, harus sempurna, tidak boleh salah, gak boleh keliru, maka gak akan awet rumah tangganya. Namanya manusia, mereka punya aib, istrimu punya aib, kau juga punya aib. Makanya Nabi pernah ditanya oleh seseorang, riwayat Tirmidzi, ya Rasulullah, kam a'fu anil khadim. Wahai Rasulullah, berapa kali aku harus memaafkan pembantuku? Tanda kutip ya, pembantu rumah tangga, pembantu. Apa kata Nabi? Kulla yaumin sab'ina marrah. Maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Kalau sama pembantu setiap hari dimaafkan 70 kali, apalagi sama pasangan kita, apalagi sama istri kita. Maka ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Karena istrimu Retnawati bukan bidadari, tidak ada yang sempurna. Dan kau bukan malaikat, tidak ada yang sempurna. Maka saya tidak bosan-bosan, kebaikan pasangan kita pahatlah di sebuah batu. Sedangkan kesalahan pasangan kita tulislah di atas air. Maksudnya jika ditulis di atas air mudah hilang. Tetapi jika dipahat di atas batu maka dia tidak akan mudah hilang. Ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Apalagi Nabi pernah bersabda dalam riwayat Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kata Nabi, jangan pernah mencaci maki wanita mukminah. Apabila engkau sudah tidak suka karena perilakunya, suami jengkel karena perbuatan istrinya, suami tidak suka karena perangai istrinya, apakah dikembalikan kepada ayahnya Pak Kurdi? Enggak. Suami yang terbaik ketika dia sudah mulai tidak suka perilaku istrinya, kata Nabi ada apa? Ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Artinya jadilah sosok suami yang sabar, mampu meredam emosi. Insya Allah akan awet sampai menghadap Allah. Jadi kalau tadi Pak Penghulu menutup dengan pantun tadi, itu kan salah satu isi pantunnya kan cinta itu sehidup semati. Terus terang saya tidak setuju. Ya, ini orangnya nggak ada ya. Ya,
Bahkan nanti kalau ada tolong sampaikan. Yang namanya cinta itu bukan sehidup semati. Cinta itu sehidup sesurga. Maka pernikahan ini dibawa sampai ke surga. Saya kalau melihat dari yang disampaikan oleh Pak Kurdi, sebelum kalimat ijab beliau sampaikan, dan sebelum kalimat qabul disampaikan oleh Mas Muhammad Iksan Al-Qadar, ternyata isi salah satu nasihat beliau adalah, bawa putriku sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Itu yang diinginkan. Lalu yang terakhir, nasihat untuk setiap lelaki. Ini belum untuk Mbak Retno ya, belum. Oh, belum untuk kaum wanita, belum. Maka yang terakhir yang bisa kami sampaikan, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada setiap lelaki. Apa itu? Allah Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah memerintahkan kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Disebutkan di dalam ayat yang lain, dalam Al-Quran. Kalau tidak salah suratnya surat yang ke-52. Yaitu surat At-Tur. Ayatnya ayat yang ke-25 dan 26. Merinding saya mendengar ayat ini. Kenapa? Karena di dalam ayat ini dijelaskan tentang dialog penghuni surga. Nanti kami akan sampaikan ya. Di dalam ayat ini terjadi dialog antar sesama penduduk surga. Mereka saling bertanya, apa amalanmu sehingga engkau masuk surga? Yang satu tanya lagi, apa amalanmu sehingga engkau masuk surga? Ternyata salah satu penduduk surga ada yang jawabannya begini. Allah Ta'ala berfirman, surat At-Tur ayatnya ayat 25 dan 26. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Allah berfirman, surat At-Tur ayat 25 dan 26. Sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Lalu ayat 26-nya mereka berkata, ini amalan mereka sehingga mereka masuk surga. Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di dunia, di tengah-tengah keluarga kami merasa takut dengan azabnya Allah. Jadi maksudnya adalah seorang suami yang memiliki ketakutan akan keluarganya dari azabnya Allah. Seorang suami yang selalu membina istri dan anak-anaknya dengan agama. Seorang suami yang memberikan pengajaran tauhid kepada istri dan anak-anaknya. Mereka takut dengan azabnya Allah. Maka ketakutan mereka yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Yaitu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Mereka takut dengan azab nerakanya Allah. Sehingga mengantarkan mereka sampai ke surga Allah yang kekal nan abadi. Oleh karena itu masih banyak di luar sana suami-suami yang dayus. Apa itu suami dayus? Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satun qad harramallahu alaihimul jannah. 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Haram masuk surga. Salah satunya adalah dayus. Siapa itu dayus? Alladzi yukiru fi ahlihil ghubsa. Seorang suami yang membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya. Seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tanpa memakai busana syar'i. Seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah dengan memakai parfum wangi-wangian. Seorang suami yang membiarkan anak perempuannya keluar rumah bersama temannya yang bukan mahramnya. Seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya bermain TikTokan. Wajah cantik istri dan anak perempuannya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram. Dan dia senang membiarkannya. Inilah suami dayus. Oleh karena itu jaga keluarga Anda dari api neraka. Selamatkan keluarga kita
dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, nasihat saya untuk khusus kepada Mbak Retnawati Kuryaningsih. Saya akan membacakan sebuah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kami nukilkan di dalam kitab Raudhatul Muhibbin halaman 340. Mudah-mudahan beliau Ananda Retnawati Kuryaningsih mendengarkan nasihat kami. Apa itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Mimma wa mimma yustahsanu fil mar'ati qasru arba'atin. Artinya, hal yang paling membuat istri itu menawan, istri itu akan menawan adalah apabila dia pendek dalam 4 hal. Istri itu tampil menawan apabila wanita istri tersebut memiliki pendek dalam 4 hal. Pendek dalam 4 hal. Loh, maksudnya pendek dalam 4 hal? 1, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu yaduha, pendek tangannya. Yang kedua, warijluha, pendek kakinya. Itu maksudnya apa? Sabar, nanti saya sampaikan. Yang ketiga, walisanuha, pendek lisannya. Yang keempat, wa'ainuha, pendek pandangan matanya. Apa kata para alim ulama? Lah sekarang saya jelaskan. Wanita itu menawan kalau dia pendek dalam 4 hal. Yang pertama adalah pendek tangannya. Maksudnya apa pendek tangannya? Fala tabdhulu ma fi baiti zaujiha. Maksudnya pendek tangannya adalah dia tidak senang menghambur-hamburkan harta suami. Wanita istri yang tidak boros. Enggak boros. Ya. Wanita atau istri yang tidak suka menghambur-hamburkan harta. Itu yang dimaksud pendek tangannya. Lah terus yang nomor 2, yaitu pendek kakinya. Warijluha, apa maknanya? Maknanya adalah watakhruju min baitiha. Yang dimaksud wanita itu menawan memiliki pendek kakinya adalah yaitu tidak senang keluar rumah kecuali dengan keperluan yang darurat. Artinya betah di rumah. Jadi kalau ada seorang wanita itu setiap hari keluar rumah, ya dia nggak betah di dalam rumah, maka ini bukan wanita yang menawan hati. Wanita yang menawan hati itu adalah wanita yang kakinya pendek alias tidak senang keluar rumah kecuali kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang betul-betul dia harus keluar dan dia betah di dalam rumah. Yang ketiga adalah yaitu pendek lisannya. Maksudnya apa? Wala tastatilu bilisaniha. Lisan yang pendek maksudnya tidak suka mencela, tidak pernah mengeluh, nggak pernah sambatan, tidak mencela suami dan keluarga suami, tidak suka menggunjing keburukan suami, dan lisannya bikin suami betah di rumah. Jadi mohon maaf ini, kalau ada orang yang bertanya, Ustadz, sebenarnya tugas suami yang paling berat itu apa sih Ustadz? Apakah memberikan pakaian, tempat tinggal, makan kepada istri? Bukan. Kalau tugas suami yang paling berat itu adalah membawa istri dan anaknya sampai ke surga Allah. Itu tugas paling berat. Lah kalau tugas seorang istri yang paling berat apa Ustadz? Mencuci, hamil, mengandung, melahirkan? Bukan. Lah terus tugas istri yang paling berat apa? Menjadikan suaminya betah di rumah karena lisannya. Itu tugas paling berat istri. Sehingga suaminya senang di rumah karena lisannya. Makanya harus pendek lisannya. Yang terakhir yang membuat wanita itu menawan hati adalah pendek pandangan matanya. Maksudnya wala tatma'u bi'ainiha. Maksudnya adalah tidak mudah tergiur oleh model-model pakaian baru, peralatan rumah tangga yang baru, tidak mudah ingin beli ini, beli itu, serta matanya tidak pernah membanding-bandingkan suaminya
dengan suami orang lain. Itu yang dimaksud dengan pendek matanya. Punya sikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah titipkan kepada suaminya. Mudah-mudahan saya yakin Mbak Retnawati Kuryaningsih sosok wanita soleha yang pandai menjaga kehormatan diri dan pandai menyenangkan suaminya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan pernikahan yang baru saja kita saksikan ijab kabulnya ini diberkahi oleh Allah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dan semoga Allah berikan perlindungan dari berbagai macam fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Saya tidak memperpanjang doa karena doa sudah kami sampaikan di awal. Kita tutup saja dengan kafaratul majelis. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini langkah awal menuju ridhonya Allah Azza wa Jalla. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.